Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, curahan rahmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih mampu melaksanakan salat Isya dan juga tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ke tempat ini menjadi asbab diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab pula diampuninya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, salawat taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan cahaya hidayahnya sehingga kita dapat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, panutan, imam di dalam hidup kita, yang mutlak kita hidupkan sunnah-sunnahnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil akhir, di saat tidak ada syafaat melainkan syafaat dari beliau, insyaallah kita adalah orang-orang yang layak mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ketiga kita menjalankan ibadah salat tarawih, di mana di beberapa daerah umumnya di beberapa daerah itu nyaris sama keadaannya. Di awal Ramadan biasanya ramai, banyak yang datang ke masjid menyambut dengan gembira salat tarawih di awal Ramadan. Biasanya semakin hari jumlah jamaahnya semakin sedikit. Itu di beberapa daerah. Semakin hari semakin sedikit. Kalau di Serui sini kayaknya agak lain. Nampaknya di Serui mungkin nanti semakin hari semakin banyak. Semakin banyak yang tidak datang. Ya, artinya ini menunjukkan memang datangnya Ramadan itu kita sambut dengan keadaan hati dan iman yang berbeda, dengan modal yang berbeda. Ketika datangnya Ramadan ini kita sambut dengan modal yang benar, maka Ramadan yang 1 bulan itu pun akan kita isi dengan isi-isi yang bermanfaat, dengan isi-isi yang bermakna dan benar pula isinya. Tidak akan melenceng kalau modal yang kita gunakan itu benar. Sementara satu ayat yang sering kita dengar di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bukan seluruh manusia, bukan pula ya ayyuhal muslimun, bukan juga orang-orang Islam. Yang Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena iman ini adalah modal untuk kita bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan itu. Iman ini modalnya. Dan ibadah puasa yang satu paket di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lain, itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan benar kecuali orang itu punya iman. Tidak akan bisa dilaksanakan dengan benar kecuali orang itu punya iman. Maka kekuatan iman itulah yang menentukan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Termasuk keadaan iman yang istiqomah,
Itulah yang membuat kita mampu bertahan menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan secara istiqomah dan berkesinambungan. Itu adalah kekuatan iman yang menentukan. Sejak hari pertama hingga hari terakhir bulan suci Ramadan itu, kalau kita punya modal iman yang tepat dan kuat, maka semangat kita tidak akan menurun. Tidak akan berbeda antara malam pertama, kedua, ketiga, dan malam ke-15 dan seterusnya. Tidak akan berbeda. Bahkan semakin hari akan semakin bersemangat. Semakin hari akan semakin bersemangat. Maka jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya iman, sampai-sampai memang dia itu menentukan kualitas kehidupan seseorang. Kualitas dari bagaimana dia manfaatkan waktu yang Allah berikan. Sampai-sampai tidak akan ada gunanya hidup kita, umur kita yang panjang kalau iman itu tidak ada. Tidak akan ada manfaatnya harta kita yang melimpah kalau iman tidak menyertainya. Tidak akan ada manfaatnya tubuh kita yang kuat, yang kokoh, yang tidak pernah sakit, yang sehat. Tidak akan ada gunanya kalau iman kita itu tidak ada. Tidak akan ada gunanya. Bagaimanapun panjangnya umur yang kita miliki, yang Allah berikan sebagai jatah usia untuk kita, kalau iman itu tidak ada, maka semua akan sia-sia. Maka wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Benar-benar merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Nah, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, ketika ada iman, itu berarti akan ada amal soleh. Karena tidak bisa iman itu dipisahkan dari amal soleh. Tidak bisa iman itu dipisahkan dari ketaatan kita kepada Allah. Tidak bisa. Iman itu bukan hanya kita yakin kepada Allah, kita percaya bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kepada kita rizki, Allah yang menentukan bagaimana panjangnya usia kita, Allah yang menetapkan segala ketentuannya. Bukan cukup sampai di situ iman itu. Bukan hanya sekedar percaya dan yakin. Sebab kalau iman itu hanya sekedar percaya, maka kita harus sepakat bahwa iblis itu beriman. Apakah kita pernah mendengar istilah iblis beriman? Atau kita mengakui iblis beriman? Tentu tidak. Namun apakah iblis tidak percaya kepada Allah? Dia percaya. Iblis bukan hanya sekedar tahu, tapi dia percaya. Bahkan dia ngomong langsung sama Allah. Ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang menghalangimu untuk tidak bersujud ketika aku memerintahkan kepadamu untuk bersujud? Ma mana'aka an tasjuda alla tasjuda id amartuka. Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu bersujud? Dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia Adam dari tanah. Iblis mengakui, engkau ciptakan aku ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, dan engkau pula yang menciptakan Adam dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Dia mengakui bahwa Allah yang menciptakan dirinya, dan dia pun tahu dan mengakui bahwa Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan Adam alaihissalam. Namun apakah iblis beriman? Tidak, dia tidak beriman. Dia percaya tapi dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah. Maka iman itu akan memunculkan ketaatan. Bukan hanya sekedar kita percaya. Sebab siapa yang tidak percaya bahwa Allah yang menciptakan dirinya? Anak sekolah SD saja yang masih kelas 1 pun ketika ditanya, siapa yang menciptakan manusia? Dia akan menjawab Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan dunia? Dia akan menjawab Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan surga dan neraka? Dia pun menjawab Allah yang menciptakan itu, surga dan neraka. Setiap kita akan menjawab seperti itu. Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan segalanya. Tapi bukan itu iman. Iman itu akan disertai dengan ketaatan. Iman itu akan disertai dengan kemampuannya
mau melaksanakan ketika diperintah dan mau meninggalkan ketika dilarang. Itulah iman. Dia merupakan satu kekuatan yang membuat dirinya mau melaksanakan, bahkan bersemangat melaksanakan ketika diperintahkan oleh Allah, dan dia pun siap meninggalkan ketika dilarang oleh Allah. Itulah keadaan iman yang sebenarnya. Maka ada sebuah cerita di sebuah kampung kompleks yang di situ ada satu masjid, rata-rata penghuninya adalah umat Islam di sekitarnya. Rata-rata penghuninya adalah umat Islam itu kampung itu, kompleks itu. Ada satu masjid di mana masjid ini sepi pengunjung. 5 waktu azan berkumandang tidak pernah ada yang datang manusia, orang-orang di kampung itu tidak pernah datang. Tidak ada yang datang satupun. Jadi yang ada di masjid itu adalah marbot. Dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang imam sekaligus makmum karena tidak ada orang lain. Suatu hari dia bikin gara-gara. Selepas sholat isya, dia tunggu sampai jam 12 malam dia belum tidur. Kemudian dia azan. Dia azan jam 12 malam. Tentu saja masjid menjadi ramai, orang-orang pada datang itu. Marah semua. Pak, Anda ini takmir sinting. Anda ini takmir sinting. Azan apa ini jam 12 malam? Dibilang subuh belum waktunya, isya sudah lewat. Ini jam 12 malam azan, ini azan apa? Ini Anda sinting sudah ini. Kalau Anda sinting, Anda pergi dari kampung ini. Kemudian dia menjawab, tunggu bapak-bapak sekalian. Yang sinting sebenarnya siapa? Saya atau Anda semua? Tadi saya azan maghrib, tidak ada yang datang biar satu orang pun. Tadi saya azan isya tepat waktu, tidak ada juga yang datang biar satu orang. Sekarang saya azan asal-asalan jam 12 malam malah pada datang. Rame-rame lagi. Tadi saya azan maghrib, itu Allah yang manggil, saya hanya mengumandangkan. Saya azan isya tepat waktu, Allah yang panggil, gak ada yang mau datang. Sekarang jam 12 malam saya azan, itu yang panggil orang sinting ini. Kok malah pada datang semua? Sebenarnya sinting siapa? Nah, wahai yang dimuliakan Allah, perkara terlaksananya satu amal kebaikan itu bukan hanya karena orang itu punya kemampuan, tapi karena dia punya kemauan. Kemampuan itu adalah hadiah dari Allah. Kemauan itu munculnya dari keimanan kita. Maka iman ini modal berharga. Seberapa besar pun kemampuan Allah karuniakan kepada kita, ketika kemauan yang berasal dari iman itu tidak ada, maka tidak akan pernah terlaksana kebaikan-kebaikan. Tidak akan pernah terlaksana. Kebaikan tidak akan pernah terlaksana. Seberapa besar pun kemampuan orang-orang datang ke masjid, Allah berikan kesehatan, Allah berikan telinga yang bisa mendengarkan kumandang azan, Allah berikan kaki yang mampu melangkah, bahkan kendaraan pun Allah karuniakan bisa dipakai menuju masjid, pun tidak akan pernah terlaksana dia datang ke masjid ketika iman yang mendorongnya itu tidak ada. Tidak akan pernah terlaksana. Seberapa banyak pun harta kekayaan yang Allah karuniakan kepada kita, ketika iman itu tidak ada, maka berat kita bersedekah. Berat sekali kita itu menyumbang ke kotak amal, berat sekali kita menyumbang ke panti-panti asuhan, berat kita menyumbang untuk pembangunan-pembangunan masjid, itu berat sekali. Nah, maka inilah bahwa iman adalah modal penting yang sangat berharga yang harus kita miliki di sepanjang hidup kita, terutama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan datangnya bulan suci Ramadan ini benar-benar kita sambut dengan keimanan yang kuat, yang terus kita jaga, sehingga kebaikan-kebaikan dengan istiqomah bisa kita laksanakan, dan dosa-dosa pun secara rutin bisa kita tinggalkan, dan kita selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dan telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang berhasil di dalam Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini Allah mudahkan untuk melaksanakan semua aktivitas-aktivitas yang mengandung nilai ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang sia-sia yang akan merusak pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Barangkali demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة سنة التراويح ركعتين جامعة